baru melakukan hubungan antara suami istri, tiba-tiba ada gempa misalnya. Akhirnya cepat-cepat berhenti keluar rumah. Setelah gempa selesai, wis nggak minat maneh. Nah, padahal kalau dalam konteks hubungan seseorang laki-laki dan perempuan bisa dikatakan belum klimaks ya. Ini harus saya flurkan, harus saya jelaskan walaupun agak sedikit gimana gitu ya. Tapi ini harus saya jelaskan. Tapi dia sudah dukhul, sudah bertemu antara dua khitan. Walaupun dia keduanya belum dikatakan keluar mani misalnya, maka orang ini tetap wajib untuk mandi besar untuk menghilangkan hukum hadas besar yang ada pada dirinya. Selamat datang di channel YouTube Santri Indonesia Kreatif. Konten kajian Islami, qiraah, sholawat, motivasi dan inspirasi. Jangan lupa like, share, subscribe dan aktifkan tanda pemberitahuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan rabban syahidan la ma'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah fasal. Walladzi yujibul ghusla, adapun perkara-perkara yang mewajibkan ghusl. Ghusl itu mandi yang disyariatkan ya, jadi perbedaan mandi yang disyariatkan dengan yang tidak. Mandi yang disyariatkan itu menyebabkan kondisi seseorang terlepas dari hadas besar, itu namanya mandi yang disyariatkan. Dalam kondisi ini adalah al-ghusl. Ghusl sendiri kalau secara bahasa artinya mandi ya. Kalau orang mandi cuma mandi biasa belum tentu dikatakan ghusl. Tapi orang yang sudah ghusl syar'iyah dalam rangka melepas hadas besar, baik itu wajibah ataupun mandi yang sunnah, itu otomatis dia akan melampaui daripada mandi yang biasa. Walladzi yujibul ghusla, adapun yang menyebabkan wajibnya seseorang untuk melaksanakan mandi hadas besar, sittatu asya'a, ada 6 macam perkara. 6 hal yang mewajibkan seseorang wajib mandi besar atau dimandikan ya, atau dimandikan. Karena pada konteks tertentu yang nggak bisa mandi ya dimandikan kalau sudah menghadapi hadas besar. Nah, ada juga nggak bisa mandi tapi ditayamumkan. Ya. Jadi kalau kita berbicara wudhu dan tayamum, wudhu dan mandi, dalam konteks ini wudhu untuk hadas kecil sedangkan mandi untuk hadas besar, dalam keterbatasan tertentu kedua-duanya bisa diwakilkan sementara oleh keadaan bertayamum ya. Orang tidak bisa wudhu bisa tayamum dulu, orang nggak bisa mandi wajib dia juga bisa tayamum terlebih dahulu. Nah, sampai pada konteks yang mengatur kapan dia wajib mandi. Di antara 6 hal yang mewajibkan seseorang harus mandi wajib, istilahnya mandi wajib ya. Mandi hadas besar itu mandi wajib. Salah satu yang 3 tashtariku seserawungan fiha ing ngatasi salasa. Seserawungan maksudnya adalah sama-sama memiliki, sama-sama berpotensi terjadi. Siapa? Ar-rijalu, para laki-laki, wan nisa'u, dan para perempuan. Laki-laki dan perempuan untuk yang 3 hal pertama itu sama-sama memiliki peluang, sama-sama wajib untuk mandi wajib ketika laki-laki atau perempuan mengalami di antara yang 3 ini.
Wahia adapun yang tiga yaitu attiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan. Bahasa kita, khitan laki-laki bertemu dengan khitan perempuan, lama ataupun sebentar, sengaja atau tidak sengaja, kedua khitan bertemu, maka ini mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Katakan sederhananya begini, suami istri melakukan kewajibannya sebagai seorang pasangan hidup, kemudian masih baru saja melakukan, ini guyu, ini rada lucu titik ya. Baru saja melakukan, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya harus berhenti. Baru melakukan hubungan antara suami istri, tiba-tiba ada gempa misalnya. Akhirnya cepat-cepat berhenti, keluar rumah. Setelah gempa selesai, wis nggak minat maneh. Nah, padahal kalau dalam konteks hubungan seseorang laki-laki dan perempuan bisa dikatakan belum klimaks ya. Ini harus saya florkan, harus saya jelaskan walaupun agak sedikit gimana gitu ya. Tapi ini harus saya jelaskan. Tapi dia sudah dukhul, sudah bertemu antara dua khitan. Walaupun dia keduanya belum dikatakan keluar mani misalnya, maka ini orang ini tetap wajib untuk mandi besar, untuk menghilangkan hukum hadas besar yang ada pada dirinya. Khitana ini itu bagaimana? Bagaimana kalau kelamin antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan? Na'udzubillah. Ini penyimpangan yang luar biasa. Misalnya ada orang melakukan penyimpangan seksual, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini sama. Juga berlaku attiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan, dia juga wajib mandi besar. Bagaimana kalau bukan dengan manusia, bahkan naudzubillah lebih parah lagi dengan binatang misalnya. Attiqaul khitanaini. Laki-laki kok menggauli binatang perempuan misalnya, anjing, kambing, kuda dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini attiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan, tetap mewajibkan seseorang tersebut mandi besar. Nah, jadi laki-laki ataupun perempuan yang mengalami attiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan, maka dalam konteks ini wajib melakukan mandi besar atau bahasa kita adus ya, bahasa kita adus. Namun adusnya itu bukan adus biasa, adus dengan kaidah tertentu, yaitu meratakan seluruh air kepada seluruh badan, seluruh tubuh, seluruh kulit, seluruh rambut yang ada di bagian luar kita, bersamaan pada diawali dengan niat untuk menghilangkan hukumnya hadas besar yang melekat pada diri seseorang. Nah, kemudian yang kedua, baik laki-laki ataupun perempuan, wa inzalul manni. Nah, kalau kita berbicara tentang anatomi tubuh, fungsi dari alat kelamin laki-laki maupun perempuan, khitannya laki-laki dan perempuan, sebenarnya dalam konteks fikih sama-sama dianggap mengeluarkan mani. Ya. Tapi berbeda jelasnya, produksinya berbeda. Cairan yang keluar bersama dengan, maaf sekali saya sebutkan agak vulgar, cairan yang keluar pada khitannya wanita bersamaan dengan kenikmatan yang diperoleh oleh seorang yang melakukan hubungan suami istri, dalam konteks fikih ini hukumnya sama dengan mani, begitu yang dialami oleh laki-laki ketika keluar mani. Maka dalam konteks ini, wa inzalul mani, keluarnya mani baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan sebab atau perantara apapun. Dengan sebab atau perantara apapun kok keluar mani, maka dia juga wajib untuk mandi besar. Kok sebab apapun? Misalnya bagi laki-laki lazimnya sebagai tanda baliknya seseorang itu dengan
mimpi basah misalnya. Maka ketika seseorang mimpi basah, kemudian mimpi basah itu apa? Ya mimpi dewasa gitu aja. Mimpi dewasa dan terasa betul di dalam mimpi itu mengeluarkan cairan kenikmatan itu, kemudian didukung dengan bukti-bukti setelah bangun, oh iya ternyata ada sedikit bercak bekas di bagian kain yang kita pakai, entah itu celana ataupun sarung dan lain sebagainya, maka itu wajib mandi. Kemudian atau karena memang jelas-jelas melakukan hubungan, laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, maka konteks ini kalau sudah melakukan hubungan seksual, bertemunya dua kelamin, keluar mani ataupun tidak, wajib mandi. Sedangkan keluar mani sendiri, ini hal lain yang juga tetap mewajibkan mandi. Orang mimpi dan keluar mani, wajib mandi. Orang kemudian diam, kok pikiran kotor ya. Pikiran kotor, entah melihat gambar, entah melihat televisi, entah melihat orang lewat, kok pikirannya jorok, kemudian angan-angannya menjadi liar, terbayang macam-macam, sampai keluar air kenikmatan itu dari kelamin laki-laki ataupun perempuan, maka dia diwajibkan mandi. Nah, ayyuhal mustami'in rahimakumullah, dalam konteks keluar mani itu sengaja ataupun tidak sengaja. Ya kalau sengaja ya misalnya melakukan hubungan badan, atau mohon maaf naudzubillah min dzalik, melakukan penyimpangan seksual. Melakukan penyimpangan seksual misalnya berusaha mengeluarkan mani dengan caranya sendiri. Maaf kalau laki-laki dikatakan ON.I, kalau perempuan biasanya dikatakan mas.I dan seterusnya. Saya samarkan sedikit-sedikit lah kalau terlalu vulgar, tapi ini ilmu ya, penting untuk saya sampaikan. Laki-laki mencari kepuasan atau perempuan mencari kepuasan dengan sendirinya sampai ke inzalul mani, keluarnya mani, maka dia wajib mandi besar. Nah, ataupun karena mimpi, ataupun karena melihat sesuatu, melihat gambar, membayangkan sesuatu sampai inzalul mani. Maka dalam konteks ini, hal yang kedua bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan, yaitu inzalul mani. Yang ketiga, wal mautu. Nah ini, kalau jari wong Arema ketam ya, mati. Konteks ini tidak wajib mandi tapi wajib dimandikan. Konteks ini wajib mandi, tidak wajib mandi. Wong mati gak oleh adus ya. Sing wajib ku didusi ya. Nek wong mati adus dhewe ya mlayu kabeh sing tak zia. Wal mautu, orang mati terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks ini sebagai kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya, ketika menjumpai orang meninggal, di antara kewajiban yang 4, yaitu yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat mengkuburkan. Ini hukumnya fardu kifayah. Ma huwal fardu kifayah? Apabila tidak ada yang melakukan dari suatu kelompok golongan, bahkan suatu negara, maka ishtaraku fil ma'sam. Dosa seserawungan, dosa semuanya. Mulai dari ulamanya, tetangganya, kiainya, pemimpinnya, dosa kabeh. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau sudah ada yang melakukan satu saja di antara mereka, maka gugur sifat wajibnya bagi yang lain. Bukan berarti yang lain tidak boleh ikut-ikut. Bukan begitu. Gugur sifat wajibnya. Yang lain membantu, itu suatu kemuliaan, suatu ibadah. Nah, bagaimana kalau orang mati yang anggota badannya tidak bisa disatukan? Orang mati, anggota badannya tidak bisa disatukan, apakah atau bagaimana cara untuk memandikannya? Maka semaksimal mungkin ikhtiarnya yang bisa dimandikan saja. Kalaulah misalnya dagingnya hancur, matanya terlepas, naudzubillah, orang kecelakaan misalnya ya, ditabrak kereta, tangannya nggak ketemu, ya sudah,
itu saja yang disucikan. Semampunya sekiranya bisa disucikan. Dalam konteks demikian, serahkan kepada ahlinya. Kalau sudah dalam konteks seperti itu, serahkan ke rumah sakit saja. Ya. Nah, kemudian itulah 3 hal yang bisa dialami baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks wajibnya seseorang untuk mandi. Ini laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami. Satu, yang 3 ini ya, satu laki-laki dan perempuan, satu atiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Yang kedua, inzalul maniyyi, keluarnya mani. Yang ketiga, al-maut, mati. Kemudian wa thalathatun, sedangkan 3 selanjutnya tahtassun, terkhususkan biha, yang 3 tadi, an-nisa'u, terhadap para wanita. Di antara 6 kok gini. Gini, yang 5-nya simpen. 6. Di antara 6 yang mewajibkan seseorang wajib mandi, yang 3 laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami, yang 3 berikutnya kanggo wong wadon bae, untuk wanita saja. Apa saja yang untuk wanita saja tersebut? 1. Al-haidu, haid. 2. Wan nifasu, nifas. Wal wiladatu, dan wiladah. Nah, haid, nifas, dan wiladah ini hanya terjadi pada wanita saja. Selain wanita nggak akan haid. Laki-laki nggak nifas. Laki-laki nggak wiladah. Ya. Sing haid, nifas, wiladah ya cuma para wanita saja. Baik. Selanjutnya, haid. Berbicara tentang haid. Haid itu adalah damul mar'ati ala sabilis sihati. Darah bagi para wanita sebagai tanda bahwasanya dia dalam keadaan produktif. Sebagai tanda balik. Aqallul haidi, minimalnya orang bisa haid dalam konteks sebagai seorang wanita, yaitu tis'a sinin, 9 tahun. Wanita bisa haid dalam ahkamus syariat itu minimal 9 tahun. Kemudian kalau sebelum 9 tahun kok keluar darah dari farjinya wanita, maka segeralah ke dokter, segeralah ke ahli kesehatan untuk mengetahui penyebab awalnya. Karena dalam konteks syariat minimal haid itu adalah 9 tahun. Kemudian masanya haid. Haid itu terjadi pada wanita minimal al-yaum wa lailat, 1 hari 1 malam. Wong haid kanggone wadon itu minimal terjadi 1 hari 1 malam. Kalau 1 hari 1 malam kok ternyata sudah bersih, kering, maka tidak usah menunggu 4, 5, 6 atau 7 hari. Karena mungkin pada umumnya orang haid kok seminggu men sih, aku komek sedino, tak podo karo liyane. Ndak. Kalau rezekimu haidnya cuma 1 hari 1 malam, ya sudah. Kalau 2 hari, ya sudah. 3 hari, ya sudah. Jangan nunggu maksimal. Minimal masanya haid 1 hari 1 malam untuk bisa dikatakan suci kembali. Kemudian maksimalnya orang atau wanita mengalami masa haidnya itu adalah 15 hari. Gak ono haid sebulan penuh, itu bukan haid, pasti penyakit kui. Kalau ada wanita ngaku-ngaku haid sampai sebulan, maka dalam konteks ini bisa dipastikan itu bukan darah haid tapi darah penyakit. Wa ghalibuhu, sedangkan umumnya orang haid ya, yaitu sittun aw sab'un,
6 atau 7 hari itu pada umumnya. 6 atau 7 hari pada umumnya. Nyatanya ada yang 9 hari, ada yang 10 hari, ada yang 13 hari, dan maksimal 15 hari. Wa aqallun nifasi, sedangkan ketika kita berbicara nifas, minimal lahdhatun, satu terpaan saja. Nek jare wong Jawa sak ceretan, sak serutan, bukan crit ngono tapi seret karo bersamaan dengan setelah melahirkan itu loh. Keluarnya dulure kuwi ari-ari, setelah itu darah bancar sedikit, nah setelah itu selesai. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Itu minimal. Seperti contoh Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul, putri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Rasul. Nah, kemudian maksimalnya orang nifas itu adalah arba'una yauman. Situna yauman. Paling lama 60 ya. Aktsaruhu situna yauman. 60 hari. 60 hari itu berarti 2 bulan. Kurang lebih. Wa ghalibuhu, dan umumnya arba'una yauman. Roto-roto sebagian besar kurang lebih 40 hari orang mengalami masa nifasnya, sedangkan maksimalnya orang nifas itu sampai 60 hari. Kalau 60 hari lewat masih ada darah, maka dinamakan istihadhah. Istihadhah itu kewajiban-kewajiban yang terjadi, yang berlaku kepada orang yang tidak haid, dia harus melakukannya seperti sholat dan puasa. Begitu juga orang yang haid melampaui dari 15 hari, ini dinamakan darah istihadhah. Orang yang sudah melampaui 15 hari dalam kondisi istihadhah ini, kalau bulan Ramadan dia wajib puasa, kalau masuk waktunya sholat dia juga wajib mengerjakan sholat. Cara menyikapi lebih detail tentang dima'ul mar'ah, darah-darah yang terjadi pada wanita, akan kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.